Saya selalu ngefans sama konsep membela kebenaran karena saya sering banget nonton film-film kayak Satria Baja Hitam, Dragon Ball ataupun Power Rangers ya semenjak saya kecil gitu. Jadi saya selalu bergerak dari dorongan untuk membenarkan sesuatu yang saya anggap salah. Nah, repotnya adalah seringkali yang saya anggap salah. Yang saya anggap salah belum tentu salah buat orang lain juga gitu kan. Karena benar salah kan tergantung dari persepsi setiap orang. Bagaimana kalau sesuatu yang bisa saja saya anggap salah, tapi bisa jadi itu benar bagi banyak orang juga. Nah, terkadang seringkali terjebak dalam hal seperti ini, kita tidak menyadarinya. Belakangan ini saya bingung kenapa kok di momen-momen tertentu ketika saya melihat kok nih orang bisa salah secara massal gitu. Tidak tepat gitu hal seperti itu. Tapi mereka selalu menggaungkan seolah-olah mereka yang paling benar, paling tepat. Nah, ternyata saya jadi bergerak dari sebuah keharusan untuk saya ngegas melulu gitu. Jadi kayak emosinya tuh muncul dan saya rasain tuh kayak kencang sekali gitu untuk saya memaksa diri saya untuk membenarkan mereka. Bagaimana kalau dalam hidup kita, ya kita cukup menghormati saja bahwa ada orang dengan opini yang berbeda-beda. Karena apa yang dianggap benar oleh si A, belum tentu itu juga benar menurut definisinya si B. Karena hal-hal seperti ini terkadang relatif ya. Ada yang kebenaran absolut, ada kebenaran yang relatif. Saya ingat banget Pak Tung Desem Waringin sharing sama saya. Kebenaran yang absolut itu misalnya digigit harimau, sakit. Ya, itu absolut. Anda coba aja digigit harimau, ya lumayan sakit. Kalau Anda tempelin jari Anda ke raket listrik, ya disetrum, ya sakit juga gitu. Itu sesuatu kebenaran yang absolut. Tapi ada banyak banget kebenaran yang relatif, sesuatu hal yang kalau kita pikirkan mungkin saja itu kita anggap salah, tapi buat banyak orang mungkin itu suatu hal yang benar. Ya, jadi bagaimana kita menghormati apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain rasakan, apa pendapat mereka, itu adalah suatu hal yang penting. Saya belajar banyak sekali kebelakangan ini, karena sesuatu hal yang menurut saya ini baik gitu. Tapi terkadang orang lain melihatnya dari sudut pandang, oh nggak seperti itu gitu. Karena ada hal yang terkadang mereka tidak lihat seperti yang kita lihat. Begitu juga ada yang mungkin mereka lihat yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita berprasangka yang buruk, disitulah kita jadi terjebak dalam lingkaran emosi kita, sehingga perlu banget untuk kita bisa ngelepasin emosi-emosi yang pandangan-pandangan kita yang negatif terhadap mereka, emosi-emosi yang mengganggu diri kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam kondisi di mana kita menghormati bahwa setiap orang punya pendapatnya masing-masing, dan ketika kita bisa menghormati, disitulah muncul kedamaian hati kita. Ya, bukan dari bergerak untuk selalu membenarkan sesuatu hal yang salah gitu. Terkadang ya mengizinkan mereka untuk seperti itu juga mungkin adalah hal yang terbaik gitu. Yang pada akhirnya mereka mungkin akan tersadar sendiri di suatu saat nanti. Tapi saya juga percaya bahwa kalau membiarkan sesuatu hal yang namanya kesalahan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebodohan massal, itu juga bisa membuat ya jadi akhirnya banyak orang yang melakukan kesalahan. Contohnya kayak yang kita bisa belajar dari hal yang sederhana, misalnya korupsi. Kenapa orang pada melakukan korupsi? Karena biasa kalau dibilang ya kalau nggak ada yang tahu kan boleh dilakukan. Nah, kalau dari sana bergeraknya dari mana? Sebenarnya dari kalau kita belajar di ilmu marketing gitu ya. Yes kecil itu menciptakan yes yang besar. Contohnya misalkan kalau Anda belanja di McDonald misalnya. Kenapa di McDonald kan sering banget ditawarin tuh ya. Misalkan kayak mau beli ini gak? Bukan KFC, sorry, yang paling sering. Mau beli ini gak? Mau beli ini gak? Mau beli ini gak? Ya terakhir mau tambahin gak Pak friesnya? Mau tambahin gak ini gitu? Sampai terakhir nambahin CD gitu ya. Kalau McDonald kan biasa ya mau tambahin fries gak? Mau tambahin apa gak? Mau di upsize gak? Kayak gitu. Nah, karena yes kecil itu nanti akhirnya bisa mendatangkan yes yang besar gitu. Ya, jadi atau dari yes besar bisa juga kumpulin yes kecil lainnya. Ya misalnya kita beli burger terus ditambahinnya banyak banget tanpa kita sadar, kita banyak banget yang kita tambah. Nah, pola seperti ini contohnya kalau korupsi ya, kita ngelihat sebenarnya dari yes kecil. Kalau nggak ada yang lihat ya nggak apa-apa ngelanggar aturan. Misalnya contoh kayak misalkan yang dulu saya pernah lakukan juga, misalnya pas lagi macet, misalnya saya masuk jalur busway atau saya nerobos lampu merah ketika nggak ada orang. Ya saya rasa semua orang mungkin punya pengalaman seperti itu. Mungkin nggak semua, tapi hampir semuanya mungkin punya pengalaman seperti itu.
Ya. Nah, tapi bagaimana kita disiplin untuk menjaga diri kita di saat tidak ada yang lihat pun kita tetap memiliki integritas, ya, komitmen, ya, dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu yang penting gitu. Memang perlu latihan, ya, tapi karena kebiasaan misalkan nggak ada yang lihat, ya udah nggak apa-apa. Nggak ada yang lihat, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya pas lagi orang korupsi juga nggak ada yang lihat, ya itu nggak apa-apa. Karena yes kecilnya sini sudah dipupuk dari semenjak kecil dia, gitu ya. Apalagi kalau misalkan sebagai orang tua, ya banyak ngasih contoh ke anaknya, ya kita kan belajar dan ngeliat, ternyata orang tuaku kalau lagi lampu merah bisa diterobos ya. Ya, kalau lagi nggak ada yang lihat nggak apa-apa. Nah, akhirnya juga kalau korupsi lagi nggak ada yang lihat nggak apa-apa. Ya, nah itu juga sesuatu hal yang bikin jadi bisa jangka panjang tuh berdampaknya negatif. Tapi ketika kita memaksakan untuk mengubahkan semuanya, disitulah yang bikin ya hidup kita jadi sulit dan tidak bahagia juga. Terkadang mungkin ada momen-momen kita perlu menyadarkan orang yang bisa disadari, ya karena banyak orang yang tidak ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itu juga ya percuma kita ngomong, yang ada menghabiskan waktu dan energi kita. Ya, dan kita perlu bijaksana juga untuk menghormati pendapatnya orang lain, opininya orang lain, sehingga ya hidup kita akan lebih nyaman, hidup dia juga akan lebih nyaman. Suatu saat juga mungkin dia akan tersadar sendiri ya kalau kita doakan saja yang penting yang terbaik buat dia gitu ya. Oke, itu ada sharing saya hari ini. Mungkin saya akan rutin sharing, saya mau belajar buat itu. Ini juga salah satu kelemahan saya selama ini, saya belum bisa sharing dengan konstan. Selalu kalau bikin video itu ya penuh dengan keinginan untuk sempurna. Ya nanti kita bahaslah kesempurnaan lah ya. Satu-satu aja dulu. Semoga video ini bisa membantu mendapatkan insight lagi untuk kita menghormati keputusan orang lain. Bahkan yang menurut kita mungkin itu tidak baik atau tidak benar terkadang, ya kita belajar untuk menghormati keputusan mereka. Dan mendoakan mereka semoga suatu saat mereka tercerahkan. Mungkin mereka mendapatkan informasi seperti yang kita miliki. Atau ya mungkin mencicil informasi ini kepada mereka. Supaya mereka bisa lebih baik lagi. Thank you udah dengerin. Hopefully kita bisa ketemu lagi besok ya. Kalau saya rutin bikin videonya, doain ya. Thank you.